Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Pada Jumat ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan kewajiban kita pada hari Jumat, ya. Kewajiban yang selain sholat 5 waktu, inilah sholat yang eksplisit atau langsung disebutkan oleh Allah, diperintahkan dalam suratul Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sholat Jumat itu, kata Allah, kalau sudah nudiya lis-shalah, kalau sudah masuk waktu, yaitu telah diazankan oleh muazzin, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Di sini Allah menggunakan kata is'au, ya, dari kata sa'i. Apa beda sa'i dengan al-masyu? Dua-duanya itu artinya jalan. Kalau sa'i itu berjalan dengan cepat. Jadi kalau sudah masuk waktu Jumat, bahkan sebelum, ya, karena yang terbaik dalam Islam itu, apalagi hal-hal yang menyangkut pokok-pokok perintah Allah, itu bersiap. Kalau sudah masuk waktu Jumat atau bahkan sebelum masuk waktunya, bersegeralah. Maka Allah menggunakan kata fas'au, bersegeralah. Bukan jalan pelan-pelan, malas-malasan, tidak, tapi cepat. Ada semangat terlihat dalam gerakannya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdaganganmu, jual beli. Kenapa jual beli yang dijadikan contoh? Karena jual beli itu menggambarkan aktivitas manusia yang paling dia sukai, karena langsung memberikan untung. Kalau jual beli saja yang di situ ada uangnya, ada untungnya, harus segera ditinggalkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan lain, macam tidur-tiduran, macam duduk-duduk, macam leha-leha, yang ada untungnya pun tinggalkan. Dzalikum khairul lakum. Jual beli itu ada untungnya, tapi yang ini, sholat Jumat ini lebih baik, karena kemanfaatannya akan kekal dan dinikmati di akhirat kelak. Jadi kita syukur bapak-bapak, saudara-saudara, pada hari ini kita bisa melaksanakan, menyelesaikan satu ibadah yang disebut langsung oleh Allah, perintahnya dalam Al-Quran. Kan banyak di dalam Al-Quran itu, banyak ibadah-ibadah sholat, ya, yang wajib maupun yang sunnah. Ibadah sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Liduluki syamsi, tergelincir matahari. Kapan? Zuhur, asar. Ila ghasaqil lail, ketika sudah terbenam. Kapan? Maghrib, isya. Lalu terakhir, wa qur'anal fajr, yaitu subuh. Jadi dalam satu ayat itu memang tidak disebutkan nama sholatnya, tetapi ditunjukkan oleh Allah kepada 3 kelompok waktu, yang penjelasannya kemudian dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, selain salat 5 waktu yang disampaikan dalam satu ayat ini, ada salat yang disampaikan oleh Allah bahkan lebih dari satu ayat, lebih dalam satu ayat. Apa itu? Salat Jumat. Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Jadi disampaikan yang terkait dengan sholat Jumat itu bahkan lebih dari satu ayat. Disebutkan dalam 2 ayat. Bahkan ditutup dengan ayat selanjutnya yang terakhir dari suratul Jumu'ah. Yang menegur sebagian dari kita. Yang ditegur memang dulu para sahabat sebagian, ada yang saking asyiknya dia berdagang, saking asyiknya dia berjual beli, ya, sampai akhirnya semangatnya agak kurang atau agak terlambat, maka ditegur. Itu bagus untuk kepentingan dunia, tapi yang ini dahulukan, karena ini membawa keselamatan. Nah, jadi saya sampaikan di sini, jangan pandang remeh yang namanya sholatul Jumu'ah, sholat Jumat itu. Karena itu kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, kita syukur, alhamdulillah. Ada sebagian yang menganggap sholat Jumat itu tidak seperti sholat 5 waktu. Maka Rasul ingatkan, man taroka salasa juma'in tahawunan, siapa yang meninggalkan 3 Jumat karena meringankannya, diremehkan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Dalam sebagian riwayat Allah akan cap hatinya, ditutup hatinya. Artinya apa? Kalau ditutup hati itu akan susah dia mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. Dia tidak terasa miring sampai tergelincir, dia nggak sadar. Kenapa? Dia awali dengan menganggap enteng sholat Jumat. Karena itu mari kita tunaikan dengan. Bahkan kalau sebagian ulama, kalau mazhab Syafi'i itu kan sholat Jumat itu 40, ya, 40 orang. Kalau sebagian mazhab yang lain itu bahkan, ya, hanya 2 orang juga boleh. Saking menurut mazhab itu saking pentingnya yang namanya sholat Jumat, maka dia sah hanya dengan imam dan makmum saja. Itu sebagian mazhab ada. Kalau tidak salah mazhab Daud Az-Zahiri, ya. Pokoknya yang namanya berjamaah bisa, yang namanya berjamaah itu kan 1 imam 1 makmum gitu ya. Jadi pokoknya berjamaah ya sudah, berarti sah Jumatan. Nah, kalau Imam Syafi'i kita 40. Karena itu maka kewajiban sholat Jumat itu bagi seorang yang mustautin, nah, bagi seorang yang dia bukan musafir, ya. Muqim, mustautin, yang tinggal. Kalau musafir diberikan keringanan, tapi kalau bisa Jumatan, ya Jumatanlah. Termasuk juga kata para ulama, perempuan tidak wajib Jumatan, tapi idza sholat ajza'at aniz zuhri. Kalau dia ikut sholat, maka itu mencukupkan untuk dia sudah tidak perlu lagi sholat zuhur. Bagus, silahkan. Yang penting kalau kaum perempuan itu sholat Jumat, jangan desak-desakan sama laki-laki. Tapi memang di tempat yang khusus dan dengan tenang untuk mencari keberkahan Jumat boleh, ya. Tidak ada larangannya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Alhamdulillah kita tunaikan sholat Jumat kita jaga ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan sholat Jumat kita dengan baik dan menjadi kafaroh. Kafaroh itu artinya penebus mingguan. Dalam 1 minggu kata Rasul, al-jumu'atu ilal jumu'ah kafarotun lima bainahuma. Dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya itu akan menjadi penebus dari dosa-dosa kecil kita. Banyak dosa kecil kita. Lihat hal-hal yang nggak pantas, ya, atau tiba-tiba terbersit di hati kita satu persangkaan buruk sama orang, atau tiba-tiba
tiba mulut kita tidak sadar mengucapkan hal-hal yang kurang pantas. Nah, itu kalau kita melaksanakan Jumat dengan ikhlas, maka itu akan menjadi penebus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan taubat, ditaubatkan kalau dosa besar. Kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan beberapa amalan, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu wudhu dengan wudhu berikutnya. Itu sebabnya para ulama membiasakan halat dawamil wudhu. Dia tetapkan dirinya dalam keadaan tetap berwudhu. Untuk apa? Ibaratnya apa itu? Kalau misalnya orang punya mobil, nah orang punya mobil itu kan ada namanya polesan ya, bapak-bapak ya. Yang namanya polesan itu biasanya model sekarang itu polesan yang anti air, sehingga air itu tidak nempel tapi jatuh. Ibaratnya orang yang tetap dalam keadaan wudhu, dia memoles dirinya sehingga dosa kecil itu tidak bisa hinggap tapi langsung jatuh, hilang saja. Itu ibaratnya ya. Untuk dosa-dosa kecil yang banyak hal-hal yang tidak pantas yang kita lakukan, kita tidak sadar, kita tidak ingat ya. Nah, bapak-bapak saudara, itu sebagian kecil dari berkah sholat Jumat.